Shalom jemaat GBI Sukacita. Shalom. Haleluya, suatu sukacita kita dapat bertemu kembali melalui siaran online. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan buat Allah kita. Sebab Allah kita sungguh sangat baik. Mari kita menyanyi buat Allah kita, mari kita menari dan melompat, bertepuk tangan. Sebab Engkau sangat baik, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersukacita, sebab Engkau setia. Haleluya. Woo! Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan. Nyanyi puji Tuhan. Oh, bangun bait kudusnya di tempat ini, di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Mari nyatakan. Anugerahnya bagiku, amin. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyatakan. Nyanyi puji Tuhan. Kudusnya, haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, oh haleluya. Bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Bagiku, nyatakan. Kasihnya dicurahkan, amin. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan. Oh, bangun bait kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, haleluya. Bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kami bersuka buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, amin. Dan kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Oh, bangun bait kudusnya di tempat ini, tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, amin. Dan bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Haleluya, kita bertepuk tangan. Sebab Allah kita sungguh hebat dan besar. Kita bersukacita, kita akan melompat buat Allah kita dan nyatakan. Allah kita heran dan besar. Oh, oh, Allah yang heranlah, amin. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Dan Allah kita heran, Allah kita heran, Allah
cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, dan Allah kita heran, Allah kita heran, dan Allah kita heran. Sekali lagi nyatakan, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Wow, Allah yang heranlah, amin. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, dan Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Semangat Tuhan, tiba saatnya kita akan menyembah Bapa kita yang sungguh sangat baik. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Kita nikmati kasih-Mu Tuhan. Kita percaya bahwa Engkau sangat baik. Kami mau nyatakan di tempat ini Tuhan. Aku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan, ku nantikan, amin Bapa, janji Allah digenapi dalam. Ku harapkan amin Tuhan, yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan, kami percaya Tuhan, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh, sembah Dia. Oh, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sangat mencintai kami Bapa. Engkau mengasihi, Kau memiliki kami, dan Kau
pedulikan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau setia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu membebaskan kami. Yang ku tahu, yang kerjakan. Kami percaya Tuhan satu, sebab firman-Mu ya dan amin. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, dan kami tahu Tuhan yang sediakan seturut kasih-Nya. Bagiku nyatakan yang ku tahu, yang ku tahu, Kau kerjakan, dan firman-Mu Bapa dalam hidup kami yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Bagi yang ku tahu, yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, buat kasih-Mu yang menolong kami, memberkati kami, dan kami tahu Kau pedulikan kami Bapa, tak pernah tinggalkan. Pertolongan-Mu nyata, janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Dan kami percaya kasih nyata di tempat ini, dan kami nyatakan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi coba Tuhan nyatakan. Dan aku percaya, haleluya, berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dan kami nyatakan di tempat ini, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya
percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, oh, ku puji, ku sembah Kau, Yesus. Oh, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, hati kami limpah dengan syukur buat segala kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Di dalam persekutuan ini kami percaya Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah kekuatan, firman-Mu itu adalah hikmat, dan firman-Mu itu adalah kesembuhan. Firman-Mu itu Tuhan segalanya bagi kami. Oleh sebab itu saya berdoa buat semua yang mendengarkan Engkau berbicara pagi hari ini di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Kami percaya Tuhan, Tuhan mencurahkan segala yang baik yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Karena Engkau mengenal setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, selamat bertemu. Khususnya untuk pagi hari ini kita siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ini minggu yang terakhir Bapak Ibu untuk bulan ini. Masih tema yang sama adalah PI dan misi. Namun kesempatan kali ini saya akan membawakan tema buat kita adalah mengalami dan menyaksikan kasih Kristus. Mengalami dan menyaksikan Kristus. Berbicara Bapak Ibu Saudara kasih tentang kasih Kristus, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, semua kita mungkin sudah tahu gitu ya. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih tidak hanya sekedar tahu, tapi mengalami. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih yang saya ingin bagikan adalah menikmati kasih Kristus. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih mengatakan kita telah mengenal dan telah percaya. Seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara kasih bahwa mungkin bukan hanya orang Kristen tapi bahkan mungkin di luar Kristen juga tahu tentang Yesus. Tapi ini tidak sedang berbicara hanya tahu. Seperti kebanyakan juga yang diketahui oleh orang-orang Kristen bahwa Yesus mati di kayu salib. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih adalah bagian ini mengingatkan kita bahwa berbicara tentang mengenal dan menikmati kasih Allah itu tidak berhenti dalam satu titik, tapi terus menerus. Ada pertumbuhan, ada pertambahan. Seperti yang Petrus pernah bilang, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Allah. Sangat baik sekali Bapak Ibu Saudara kasih kalau misalnya kita sudah lahir baru, itu adalah langkah awal. Tapi tidak berhenti hanya lahir baru, tetapi juga Bapak Ibu Saudara kasih mengalami pertumbuhan, mengalami pertambahan. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena kasih Allah itu besar sekali. Kalau dikatakan gak terukur, tinggi dan dalamnya, panjang dan lebarnya kasih Allah. Bahkan seumur hidup kita Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin kita tidak bisa selesai untuk memahami dan mengalami kasih Allah. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara kasih. Karena di sini bukan masalah harus tahu semuanya, bukan atau mengalami semuanya. Tapi saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa masing-masing kita, entahkah itu mulai dari yang kecil sampai bahkan yang dewasa, masing-masing kita punya takaran pengenalan akan Tuhan. Dan biarlah itu semakin bertumbuh hari lepas hari, waktu demi waktu dalam perjalanan hidup kita. Nah di dalam 1 Yohanes ini tadi Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya.
Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi mengenal, tetapi juga percaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara kasih, kita mungkin tahu tentang seseorang, tapi untuk mempercayai orang itu belum tentu. Kita kenal mungkin seseorang yang hebat, atau yang mungkin punya jabatan, atau punya otoritas, tapi mempercayai dia belum tentu. Nah, dalam bagian ini dikatakan kita harusnya mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Jujur Bapak Ibu Saudara kasih, buat saya juga ini butuh tidak berhenti. Intinya saya mau bilang tidak berhenti di satu titik, tapi memang ini butuh waktu, setiap hari, setiap waktu untuk terus mengalami kasih Allah itu. Karena di sini juga dikatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Pengenalan akan kasih Allah itu sebenarnya di sanalah kekristenan kita, inti kekristenan kita. Mengalami kasih Allah itu, mempercayainya, menikmatinya, di sanalah sebenarnya kekristenan kita sejatinya. Bukan di ritual, bukan di seberapa banyak yang kita tahu, tapi mengalami kasih Allah itu. Dan mengalami kasih Allah itu butuh hubungan yang terus-menerus, komunikasi, meluangkan waktu untuk bisa mengenalnya. Percaya bahwa Yesus tidak menghukum kita ketika kita berbuat kesalahan. Dia ada di pihak kita untuk membela kita. Dia tidak pernah marah, bahkan ketika kita melakukan hal yang mungkin berulang-ulang, salah. Dia tidak menghakimi kita. Dia nggak marah sama kita. Kenapa? Karena Allah sudah menimpakan segala dosa kita kepada Yesus. Yesus sudah menanggungnya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara kasih untuk bisa memahami itu. Bagaimana kita ketika kita lagi gagal, ketika kita lagi berbuat salah, dengan berani kita tetap percaya bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Allah mengasihi kita. Nah, di sanalah poin pengenalan Allah itu. Bukan seberapa banyaknya kita kegiatan rohaninya, tapi mengalami secara pribadi, kita tahu persis dia sangat mengasihi kita. Kita ini berharga bagi dia, kita ini spesial, kita ini dikasihi, kita ini dicintai, kita ini diterima. Itu pengenalan, itu menikmati kasih Allah. Bagaimana caranya? Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, untuk kita bisa mengenal kasih Allah itu, mengalaminya, menikmatinya, di dalam bagian ini dikatakan adalah, kalau di ayat 1 dikatakan berbahagia. Berbahagia, siapa yang berbahagia? Di ayat 2 dijawab, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita menikmati kasih Allah, bagaimana kita tahu betapa Allah begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Dimulai dari bagaimana kita menyukai Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih, dalam bagian ini dikatakan bahwa orang yang berbahagia itu bukan yang punya segala-galanya. Bukan yang semuanya ada. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang berbahagia adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih, dalam kondisi-kondisi saat ini, dalam segala hal yang kita ingin jalan-jalan, pingin ini, pingin itu. Mari biar Taurat Tuhan menjadi kesukaan yang lebih utama, lebih dari semua hal. Begitu kan Bapak Ibu Saudara kasih, hari-hari ini kan semua orang karena dengan pandemi ini kerja dari rumah, ibadah dari rumah, seolah-olah nggak ada dunia lain. Dan yang paling diinginin orang hari-hari ini adalah kapan ya pandemi ini ya, supaya bisa ke mall, supaya bisa beramah-tamah, bersilaturahmi dengan orang, atau jalan-jalan gitu. Sepertinya itu hal yang sangat diinginkan orang hari-hari ini. Tapi
orang yang mau menikmati Tuhan dikatakan bahwa harusnya adalah kesukaannya. Hal yang paling dia inginkan, lebih dari semua itu tadi. Jalan-jalan perlu, ya saya juga ingin jalan-jalan. Ke mall juga perlu. Tapi lebih dari itu harusnya adalah Taurat Tuhan itu menjadi kesukaannya. Itulah orang yang menikmati Tuhan. Itulah orang yang mengalami kasih Tuhan. Karena kasih Allah itu dinyatakan, disampaikan lewat setiap firman Tuhan. Tidak hal yang lain, tapi dari firman Tuhan kita tahu dia betapa dia mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu dan semua kita. Dengan segala keberadaan kita. Kita tahu dari kebenaran firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat siang dan malam, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau di dalam bahasa aslinya itu seperti memamah gitu. Kalau mungkin kita pernah dengar bahwa ada hewan atau ternak yang memamah biak gitu ya, kerbau gitu, ketika udah makan dia kunyah-kunyah lagi gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih, menjadikan firman Tuhan itu menjadi perenungan. Bukan berarti kita harus duduk terus-menerus dan membaca firman Tuhan. Ya kalau ada waktu untuk itu memang lebih baik. Tetapi merenungkan firman Tuhan. Baik ketika kita bekerja, baik ketika kita melakukan segala sesuatu. Tapi kita bisa mengingatnya di pikiran kita. Bisa kan Bapak Ibu Saudara kasih? Kadang ketika kita mengerjakan sesuatu tapi pikiran kita mengingat hal yang lain. Nah seperti itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita membuat firman Tuhan itu merenungkannya walaupun di tengah kesibukan kita, di tengah hal yang sedang kita kerjakan. Tapi kita mulai mengingat firman itu. Itu yang dimaksud dengan Mazmur 1 ayat 2. Yang dimulai dengan ayat 1. Yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena lewat itu kita bisa mengalami kasih Kristus. Karena dari sanalah kita bisa tahu bahwa ketika kita gagal, ketika kita terpuruk, ketika kita bangkrut, ketika kita mengalami sakit, penyakit atau hal yang lain sekalipun, Dia mengasihi kita. Dari firman Tuhan kita tahu. Lukas 10 Bapak Ibu Saudara kasih ayat yang 41 sampai ayat yang 42. Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya Marta dan Maria. Di ayat yang 41 sampai 42 saya bacakan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kondisinya Bapak Ibu Saudara kasih ketika Yesus berkunjung ke rumah kedua bersaudara ini. Ada satu orang Marta yang begitu sibuk menyediakan ketika menyambut tamu. Seperti itu yang dia lakukan. Tetapi ada satu saudaranya namanya Maria. Maria ini duduk. Dia dengerin apa yang Yesus katakan. Dia duduk di kakinya dan dia dengar. Dan Marta protes. Tuhan suruh dong saudara saya itu, masa saya sendiri? Dan Tuhan bilang, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih nggak bilang bahwa masak nggak perlu, bekerja nggak perlu, cari uang nggak perlu. Bukan Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi poinnya Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara kasih ada prioritas. Itu sebabnya dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jangan-jangan kita salah memilih gitu. Karena ternyata ada satu hal yang perlu dan ketika kita memiliki itu, maka semua yang kita butuhkan itu sudah dapat. Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin dalam kondisi saat ini kita berpikir, saya harus punya uang yang banyak. Karena kondisi ini semua kesulitan. Mungkin di pikiran kita berpikir, yang penting saat ini adalah saya harus punya uang yang banyak. Gak salah Bapak Ibu Saudara kasih, tapi bukan itu yang tepat. Karena yang paling kita perlukan Bapak Ibu Saudara kasih dalam kondisi ini adalah dalam situasi, dalam semua situasi. Bukan hanya saat ini. Dalam setiap
hal di dalam hidup kita adalah mengambil dari Yesus, yaitu firman-Nya, segala yang kita perlukan. Yang paling utama, yang paling penting Bapak Ibu Saudara kasih adalah mengambil dari Yesus. Lewat apa? Firman Tuhan kita ambil. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena perkataan Tuhan, firman Allah, di sanalah kekayaan, di sanalah hikmat, di sanalah uang, di sanalah kesehatan, semua yang kita perlukan ada di dalam firman itu. Karena firman itulah yang membuat kita kaya. Firman itulah yang membuat kita sehat. Firman itulah yang akan membuat kita kuat. Firman itulah yang akan membangkitkan kita, mengubah situasi, mengubah hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih. Dalam bagian ini dikatakan oleh Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara kasih, banyak sekali pilihan. Sekali lagi seperti yang tadi saya bilang, uang perlu Bapak Ibu Saudara kasih. Apalagi di tengah kondisi saat ini. Tapi sekali lagi sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengalami kasih Kristus, mengenal dan mempercayainya adalah bahwa firman Tuhan itu adalah segalanya buat kita. Firman Tuhan itulah yang menciptakan, memproduksi segala yang kita perlukan. Sebagai orang percaya, harusnya kita sampai pada pemahaman itu Bapak Ibu Saudara kasih. Itulah yang dikatakan bahwa kita menikmati kasih Kristus. Kita mengenal dan kita percaya. Kita percaya bahwa lihat firman Tuhan yang kita terima, maka itulah mencipta bagi kita. Bukankah Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Uang akan datang, jabatan akan datang, kesehatan akan datang. Semuanya yang kita harapkan, yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika kita mencari kerajaan Allah, firman Allah, pengenalan akan Tuhan, mempercayainya, maka semuanya akan datang. Saya berharap buat semua kita, jemaat Tuhan, ini menjadi pegangan kita di tengah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih. Sampai kita mengalami, sampai kita menerima semua penyediaan Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini Bapak Ibu Saudara kasih ketika Allah pertama kali menciptakan manusia. Yaitu Adam. Kita tahu persis Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Adam itu diambil dari tanah liat lalu dibentuk. Setelah dibentuk Bapak Ibu Saudara kasih sudah jadi manusia. Tapi belum hidup dan saya percaya semuanya sudah berfungsi. Ketika Tuhan Allah menciptakan dari tanah dia bentuk dan pasti semua bagian-bagian di dalam tubuhnya juga ada. Pasti udah ada hatinya, udah ada jantungnya, udah ada semua gitu Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi itu hanya patung Bapak Ibu Saudara kasih. Sampai Tuhan Allah menghembuskan napas hidup lewat hidungnya ke dalam hidungnya. Napas Allah, roh Allah. Itulah roh Allah. Ruah Allah yang dimasukkan ke dalam manusia itu. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kita adalah makhluk roh. Makhluk roh di mana bahwa kita manusia hidup karena roh Allah atau firman Allah atau kuasa Allah yang dihembuskan di dalam hidup kita. Karena tadi sebelumnya kita hanya sama seperti patung yang dibentuk oleh mungkin seniman. Tapi ketika Allah menghembuskan rohnya lewat hidungnya, maka tanah liat itu menjadi manusia yang disebut dengan Adam. Dan kita adalah keturunannya. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa tanpa roh Allah, tanpa firman, tanpa roh Allah karena kita manusia roh, sebenarnya kita mati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus mengatakan ketika iblis mencobai Yesus minggu lalu dan disampaikan oleh Pak Gustaf, bagaimana iblis itu untuk menyuruh membuat roti lalu dari batu, dan Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Artinya bahwa kita nggak hanya hidup. Ya kalau saya mau bilang Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa yang membuat kita hidup sebenarnya yang utama adalah roh Allah, firman Allah. Karena tadi sebelum dihembuskan rohnya di dalam kita benda malah. Tapi ketika roh Allah dimasukkan, maka kita hidup. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara kasih adalah kehidupan dari firman, kehidupan dari perkataan Allah, kehidupan dari roh Allah yang sudah ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa kalau kita manusia roh, harusnya kita juga menikmati roh Allah yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu caranya Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita menikmati kasih Kristus. Lewat firman Allah, membangun hubungan dengan firman Allah itu dan mulai merenungkannya siang dan malam. Menikmati kasih karunia. Menikmati kasih Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih yang ingin saya bagikan, yang kedua adalah setelah kita menikmati kasih Kristus, setelah kita menikmati Kristus lewat firman Tuhan, lewat hubungan dengan Dia, yang kedua adalah tetap kuat di dalam kesukaran. Tetap kuat di dalam kesukaran. Nah, berbicara tentang kesukaran sepertinya tidak ada yang suka Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Ibu Saudara kasih, kecenderungan kita ketika kita mengalami sakit, gagal dalam usaha, masalah dalam keluarga, bangkrut dan macam-macam mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika itu terjadi, kecenderungannya kita Bapak Ibu Saudara kasih mulai menyadari, saya dosanya apa ya? Kesalahan saya apa ya? Gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan jangan heran Bapak Ibu Saudara kasih, ada contoh di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 9, itu orang buta yang sejak lahir, dia memang sudah buta. Dan ketika Yesus berjalan bersama dengan muridnya, ketemu dengan orang ini. Pertanyaan dari murid-murid adalah, Rabi, anak ini buta dari lahir, itu dosa siapa? Itu salah siapa? Salahnya sendiri atau salah orang tuanya? Ini Bapak Ibu Saudara kasih, murid aja yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, masih pertanyaan yang sama. Itu sebabnya jangan heran, banyak sekali kita seperti itu. Ketika kita gagal, ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mungkin usaha kita nggak jalan, seringkali yang kita mulai cari, saya salah apa ya? Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus bilang apa? Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tapi Tuhan mau menyatakan pekerjaannya lewat kejadian ini. Mari kita juga sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara kasih memandang kesukaran, kesulitan yang bakal akan terjadi Bapak Ibu Saudara kasih. Kemungkinan akan terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Sudah berulang-ulang disampaikan bahwa masalah kesulitan itu terjadi di dunia ini semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. So, bahkan sebagai orang percaya, kita tidak luput dari itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi lewat itu, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Tuhan mau menyatakan kebesarannya. So, harusnya Bapak Ibu Saudara kasih, jangan lebih cenderungan kita untuk mencari kesalahan kita. Siapa yang salah? Saya kah? Suami saya kah? Anak-anak saya kah? Tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Karena Tuhan punya maksud supaya lewat semua itu sebagai orang percaya, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi adalah untuk menyatakan kuasa Allah. Bahkan ataupun mungkin sakit penyakit yang kita hadapi untuk menyatakan kuasa Allah. Saya tidak bilang bahwa sakit itu dari Tuhan. Tidak. Karena Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Itu sebabnya Dia memberikan Yesus untuk mati di kayu salib dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Tapi ketika kondisi itu datang, jangan pernah kita Bapak Ibu Saudara kasih sebagai orang percaya mulai menuduh diri kita, menghakimi kita. Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya. Amin ya Bapak Ibu. Roma 5 ayat 2 sampai 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa dikatakan kita bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin orang di luar Yesus tidak. Kesengsaraan itu yang membawa maut mungkin dalam hidup mereka. Membawa kesulitan. Tapi sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus. Ketika ada penderitaan, ketika ada kesulitan di dalam hidup kita. Bahwa itu menimbulkan ketekunan di dalam hidup kita. Lalu dikatakan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Betapa sebagai orang yang percaya kita itu spesial. Kita itu berbeda dengan orang-orang yang belum mengalami Tuhan. Yang belum percaya kepada Yesus. Karena bahkan di tengah kesukaran, kesulitan ada maksud Tuhan. Tuhan beserta dengan kita akan menolong kita. Berapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara kasih sudah disampaikan. Bahkan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam bagian ini dikatakan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahkan kesengsaraan itu kadang membuat bermegah. Bermegah itu Bapak Ibu Saudara kasih adalah bukan tapi bermegah karena tahu bahwa Tuhan yang akan berperkara, bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita, bahwa Dia yang akan melakukan peperangan buat kita. Dan ada banyak hal yang diubah di dalam hidup kita ketika kita masuk dalam satu perjalanan di mana ada penderitaan, di mana ada kesulitan, di mana ada kesukaran. Karena kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara kasih, ketika orang mengalami masa sulit, seringkali mereka semakin melihat kasih Allah yang besar. Dan saya nggak bilang bahwa kita perlu mencari kesengsaraan, nggak usah Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi sebagai orang percaya, cara kita memandang kesukaran berbeda, memandang kesulitan itu berbeda. Karena Kristus beserta dengan kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, Paulus mengatakan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada yang lebih menderita dari Paulus Bapak Ibu? Sepertinya belum. Enggak ya Bapak Ibu ya. Penderitaan Paulus itu jauh Bapak Ibu Saudara kasih melebihi yang saya tahu dari semua penderitaan kita saat ini. Tapi Paulus bilang, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kalau kita melihat pengalaman Paulus, kalau kita melihat perjalanan Paulus, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih penderitaannya. Dan bukan hanya untuk dirinya, tapi karena dia melayani Kristus. Tapi Paulus mengatakan itu penderitaan ringan. Ringan itu ada perbandingannya. Dibandingkan dengan apa? Kemuliaan kekal yang nanti Tuhan akan sediakan bagi kita. Saya ingin membawa kita Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita mengalami masa sukar, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, jangan fokus dengan itu. Tapi lihatlah kemuliaan Allah yang jauh lebih dari apa yang kita alami. Maka itu akan membuat kita teguh. Dan itu akan membuat kita, semangat, ini pasti terlewatkan. Dan karena kita tahu, ada hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita seperti yang dikatakan oleh Paulus. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus mengatakan seperti ini, kami tidak fokus dengan apa yang saat ini. Penyakit itu kelihatan, bangkrut itu kelihatan, bermasalah itu kelihatan. Paulus bilang kami tidak melihat itu, kami tidak melihat penyakit itu, kami tidak melihat apa yang kelihatan itu, tapi kami melihat apa yang tak kelihatan. Apa yang tak kelihatan? Roh Allah sedang bekerja, Rohnya sedang menyembuhkan kita bagi yang sakit, Rohnya sedang memulihkan keadaan kita yang sedang bangkrut, yang susah. Setiap keadaan-keadaan Roh Allah sedang bekerja untuk memulihkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih.
Jadi mari Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita berkata yang sama juga dengan Paulus. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi kami mengarahkan mata kami kepada yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan itu kekal. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Yesus itu kekal, kalaupun kita tidak melihat. Tapi Yesus itu kekal. Amin Bapak Ibu. Sakit, penyakit, kekurangan, masalah, itu bisa kita lihat. Tapi itu sementara. Tapi Yesus yang walaupun kita nggak lihat, tapi dia kekal. Dia sedang bekerja, dia sedang memulihkan kita. Dia sedang melakukan mujizat demi mujizat di dalam hidup kita lewat kesukaran, kesulitan yang kita hadapi. Itu sebabnya tadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Roma dikatakan, kita jadi bermegah. Bermegah itu bangga dengan apa yang Yesus kerjakan, bukan kita. Tapi bangga ketika kita mengalami masa sulit itu, tapi kita melihat dan mengalami juga pertolongan Tuhan. Kita akan bilang, wah luar biasa Yesus itu. Itu namanya bermegah. Bangga. Karena Yesus yang mengerjakannya. Bangga. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bangga. Karena dia tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam melewatinya. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. So ini membuat kita Bapak Ibu Saudara kasih tetap kuat di dalam kesukaran. Tidak perlu menuduh diri kita dan tidak perlu menghakimi. Dan tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Karena pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Kalau tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara kasih, mari ketika kita sedang di dalam kesukaran, kesulitan, sakit penyakit, kekurangan atau apapun itu Bapak Ibu Saudara kasih, jangan concern dengan itu. Tapi ini yang perlu kita lakukan. Ini perlu kita lakukan. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi tidak menghakimi diri, tapi yang harus kita lakukan adalah perjuangan kita adalah Bapak Ibu Saudara kasih untuk tetap datang kepada Tuhan di tengah kesulitan itu, di tengah kesukaran itu, sakit penyakit itu, dalam segala hal yang kita hadapi. Terus datang kepada dia dengan penuh keberanian. Kenapa berani? Karena Tuhan tidak pernah menuduh kita. Bahkan kalau masalah itu karena kesalahan kita, pertolongan Tuhan tetap tersedia. Dia nggak menghakimi kita. Dan dia nggak menolak kita. Sehingga mari dengan berani, kata Paulus dalam Ibrani, mari terus datang. Ada banyak orang yang merasa, ini kesalahan saya. Jadi wajar saya menerimanya. Dia nggak mau datang sama Tuhan. Tapi bagian ini di tengah kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, penyakit, kekurangan apapun itu, mari terus datang kepada dia. Karena di sini dikatakan, ketata kasih karunia, di mana Tuhan sudah menanggung segalanya. Sehingga kita boleh datang dengan bebas. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Aduh luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Ibu Saudara kasih, saya baru mengalami sakit ya Bapak Ibu Saudara kasih tahu. Itu lumayan panjang gitu ya. Saya mengerti tidak mudah gitu. Tapi saya benar-benar bersyukur. Ketika mengingat bahwa ada kasih karunia, kita boleh terus datang kepada dia. Dan pasti kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Sama halnya juga Bapak Ibu Saudara kasih, saya nggak tahu apa yang sedang dialami. Tapi untuk setiap masalah, untuk setiap pergumulan, untuk setiap kesusahan, apapun yang sedang dihadapi, mari datang terus dengan penuh keberanian. Bahkan kalaupun itu karena salah kita, datang terus kepada Tuhan. Karena kita pasti menerima pertolongannya. Amin ya Bapak Ibu. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 16. Kalau di sini Bapak Ibu Saudara kasih adalah berbicara tentang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dimulai dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi tidak masalah Bapak Ibu Saudara kasih kalau ada kesulitan, ada pergumulan, kesukaran. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa tetaplah kita kuat bukan dengan kemampuan kita, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Artinya mari bergantung, mari mengejar, mari terus datang kepada dia. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Ini masa-masa yang sulit Bapak Ibu Saudara kasih. Ternyata Bapak Ibu Saudara kasih di tengah kondisi saat ini, di mana teknologi begitu canggih, sekarang internet bisa menjangkau semua pelosok, boleh dibilang ya Bapak Ibu ya. Artinya kita bisa terhubung dengan benua manapun. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa saat ini orang-orang mengalami kesepian yang luar biasa. Para peneliti mengatakan Bapak Ibu Saudara kasih, ini masa-masa di mana banyak sekali apalagi anak-anak muda kesepian. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Dari sini kita mengerti bahwa yang bisa memuaskan kita Bapak Ibu Saudara kasih bukan teknologi. Kenapa? Karena itu tipu muslihat iblis. Dan dikatakan bahwa ini hanya bisa dilawan dengan apa? Perisai iman. Ini pekerjaan iblis Bapak Ibu Saudara kasih. Kita tahu persis bahwa pandemi ini atau corona ini Bapak Ibu Saudara kasih bukan dari Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Dan membuat sistem seperti ini. Sampai semua orang gak bisa keluar dan harus di rumah. Dan itu membuat orang tadi Bapak Ibu Saudara kasih walaupun mengisi dengan hiburan ini. Terhubung dengan ini. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih di dalam hatinya ada kesepian. Banyak anak-anak muda dikatakan putus asa. Banyak orang-orang yang ingin mengakhiri hidup karena rasanya gelap kondisi ini. Kesepian. Bapak Ibu Saudara kasih. Mari, karena ini pekerjaan si jahat. Mari dikatakan, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Ternyata media tidak cukup bisa menghibur setiap orang. Tapi yang kita butuhkan adalah perisai iman. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman ini adalah senjata. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika iblis datang mencobai Yesus, minggu yang lalu kita udah dengar itu, bahwa setiap kali Yesus berkata, ada tertulis. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena firman itu adalah senjata, dikatakan pedang roh. Yang kita lawan itu adalah roh jahat. Dan perlu pedang roh, yaitu firman Allah untuk melawannya. Karena di situ dikatakan 3 kali iblis datang mencoba Yesus. Dan Yesus memperkatakan firman. Tapi di ujungnya dikatakan, lalu iblis pergi dan mencari waktu yang tepat. Dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi untuk mencobai. So Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin kondisi ini, saat-saat ini, ada begitu banyak pencobaan yang dialami oleh orang-orang. Ini waktunya kita memakai firman Allah menjadi pedang. Karena gak mungkin bisa peperangan kalau tidak ada pedang. Oleh karena itu Tuhan memberikan buat kita bahwa firman roh itu menjadi pedang untuk kita melawan setiap pekerjaan tipu muslihat iblis. Yang bahkan ketika dia datang, dan kecenderungannya dia datang ketika kita mengalami kesulitan, mengalami masalah. Tapi setiap kita yang mengambil firman Tuhan menjadi pedang, maka itu memberikan kemenangan bagi setiap kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih dari topik hari ini, karena mengalami dan menyaksikan Kristus. Pertama, perlu menikmati kasih Kristus. Dan yang kedua, tetap kuat di dalam kesukaran. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, waktunya untuk bersaksi. Entah itu menjadi saksi atau menyaksikan, tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara kasih, kita menceritakan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Lewat apa yang kita hadapi dan kita merasakan mengalami Tuhan menolong kita. Maka kita bisa menyampaikan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan pasti semua orang butuh Injil. Kalau kita menceritakan bagaimana Tuhan memberkati hidup kita, menolong kita mengalami masa sulit, menolong, mengubahkan, memulihkan hubungan, maka orang butuh itu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan ketika kita menceritakan itu, orang diberkati. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini menjadi saksi Bapak Ibu. Sama seperti pohon yang ketika berbuah, kalau buahnya manis, maka yang menikmatinya orang lain. Hidup kita juga begitu Bapak Ibu Saudara kasih. Menjadi saksi, karena dikatakan bukan hanya bersaksi ya Bapak Ibu Saudara kasih, tapi menjadi saksi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi itu Bapak Ibu Saudara kasih. Benar, kita ini belum menceritakan Bapak Ibu Saudara kasih, belum ngomong. Tapi orang melihat
Sama seperti pohon yang ketika dia berbuah, orang makan buahnya. Kalau kita tinggal, Bapak Ibu Saudara kasih, dalam persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan di sini, pokok anggur kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, itu pasti. Itu pasti. Sama seperti pohon, gak perlu diapa-apain. Dia akan menghasilkan buah yang banyak. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk menikmati Kristus. Sehingga kita, karena bersaksi itu adalah outputnya, hasilnya yang dikerjakan setelah kita mengalami, menikmati kasih Kristus. Bahkan ketika ada penderitaan kesukaran, kita tetap bisa menjadi kesaksian. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus untuk kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan ini adalah menyaksikan. Lewat khotbah mungkin, lewat ngomong mungkin, lewat berbagi. Dan di sini Bapak Ibu Saudara kasih, nggak harus yang wah. Puji Tuhan ketika kita bisa melakukan proyek yang besar untuk menolong orang. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dimulai dari hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita bisa menyaksikannya ketika kita lewat WA, menyampaikan firman Tuhan, meneguhkan orang, menguatkan orang, mendoakan orang, menanyakan kabarnya. Di tengah kesulitan saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Mungkin gak bisa memberikan makan. Tidak apa-apa. Tapi itulah kita menyaksikan. Ada effort yang sudah dilakukan gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih. Karena di tengah kesulitan itu, sulitan ini semua orang butuh itu. Sehingga saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih. Sebagai orang percaya, ketika kita mengalami kasih Allah, maka kita akan menjadi saksi. Dan kita juga bisa menyaksikan apa yang diperbuat Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin lewat khotbah menceritakan atau membagikan sesuatu lewat uang kita, tenaga kita, segala hal. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, harapan saya di tengah kondisi saat ini, mari mengalami dan setelah itu mari kita menyaksikan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Apa yang Kau lakukan di dalam hidup kami itu sungguh ajaib. Engkau begitu mengasihi setiap kami, Engkau mencintai kami. Engkau memberikan Yesus mati bagi setiap kami. Dan di dalam perjalanan hidup kami tahu juga Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau menaruh Roh-Mu di dalam kami untuk menyertai kami, menolong kami. Dan kami bersyukur karena ada firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga dalam sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan sebagai orang percaya, kami tahu Tuhan beserta kami dan ada tujuan Tuhan. Supaya setiap hal yang kami alami bersama dengan Engkau tidak hanya masa-masa baik, bahkan di tengah pergumulan, kesulitan, kesukaran sekalipun. Kami tahu Engkau punya tujuan supaya lewat itu Tuhan nama-Mu dimuliakan. Kerajaan-Mu Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami sehingga juga boleh membangun orang lain. Bapak terima kasih sehingga di dalam hidup ini kami juga boleh menjadi kesaksian. Bukan karena kami tapi karena Kristus yang ada di dalam kami. Karena panggilan kami adalah diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih karena Engkau menaruh Roh-Mu, menaruh Yesus dalam hidup kami. Sehingga kami juga bisa membagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena dunia ini membutuhkan Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Siapapun kami Tuhan, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua, apapun keadaan kami, apapun jabatan kami, apapun pekerjaan kami Tuhan. Biar lewat itu Tuhan, kami bisa menyaksikan perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa Tuhan Yesus buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini Tuhan dalam kesulitan, dalam kesukaran, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, bahwa Engkau mengasihi mereka, bahwa Engkau Tuhan menyediakan pertolongan-Mu. Setiap firman-Mu itu Tuhan, boleh sungguh menjadi kekuatan. Sampai setiap kami boleh menerima rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Karena Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Ya jemaat Tuhan, kita siap akan menutup ibadah kita. Kita akan menyembah Bapa kita dengan sangat sukacita sebab Dia Bapa yang sangat baik. Haleluya. Ya oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi nyatakan yang ku tahu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, amin Bapa, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagi, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Bapak, Ibu, Saudara kasih, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami mau bersyukur buat Engkau yang mempercayakan pelayanan ini khususnya untuk hamba-Mu Bapak Tarigan sebagai gembala yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat, terlebih kesehatan dan umur yang panjang di dalam menggembalakan dalam jemaat ini. Terima kasih Bapak yang baik juga. Kami memberkati hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan dalam tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan. Supaya lewat itu Tuhan, beliau boleh menjadi saluran berkat-Mu supaya banyak orang diberkati. Berkati ibu dan berkati juga anak-anak. Terima kasih untuk semua para hamba-hamba-Mu Tuhan, baik sebagai full time dan juga yang ada di pusat maupun yang ada di lapangan. Kami bersyukur karena Engkau yang memilih kami. Oleh karena itu kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi kami, mengurapi kami untuk menjadi saluran jemaat, saluran berkat-Mu bagi jemaat di mana Tuhan mempercayakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahkan berdoa untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya juga anugerah yang sama di dalam hidup mereka Tuhan taruhkan sehingga mereka boleh terus bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap mereka dan Engkau cukup bagi setiap mereka Tuhan. Seperti janji-Mu bahwa Engkau adalah Yehova Jireh, Yehova Rafa. Engkau Allah yang menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan di tengah keluarga masing-masing. Engkau hadir ya Tuhan. Engkau Allah yang akan menolong setiap mereka. Bapak terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Dimanapun berada kami percaya juga Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan setiap gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa kami ini. Kami bersyukur Tuhan buat keadaan yang semakin lebih baik. Kami tahu itu pekerjaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami akan melihat lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa atas bangsa ini supaya pemulihan terjadi, supaya pandemi ini Tuhan boleh berhenti. Karena kami tahu bahwa nama Yesus lebih besar dari semua kuasa yang ada. Oleh karena itu Tuhan, terjadilah pemulihan atas bangsa Indonesia. Tuhan memberkati presiden, Tuhan memberkati jajaran, bahkan semua pemimpin-pemimpin, baik sampai ke daerah-daerah. Mereka adalah alat Tuhan, biar mereka boleh berlaku sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat, mari kita angkat tangan kita.
Kami menadahkan tangan kami memuji-muji Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri persekutuan kami. Oleh karena itu kami percaya, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan memberikan kehidupan bagi kami. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kekasih. Tuhan Yesus memberkati. Bertepuk tangan buat Allah kita. Sebab Allah kita sungguh sangat baik. Mari kita menyanyi buat Allah kita. Mari kita menari dan melompat. Bertepuk tangan. Sebab Engkau sangat baik. Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersuka cita. Sebab Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan. Nyanyi puji Tuhan. Oh bangun bait kudusnya. Di tempat ini, di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya. Bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Mari nyatakan anugerahnya bagiku, amin. Kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyatakan nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, oh haleluya. Bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, nyatakan kasih-Nya dicurahkan, amin. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan. Oh bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, haleluya. Bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersuka buat kebaikan-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, amin. Dan kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia